Bayangkan kamu seorang pemuda biasa dari Indonesia yang hidup serba pas-pasan, tiba-tiba ditawari uang 500 juta hanya untuk menikahi seorang janda lumpuh asal Belgia yang sama sekali tak kamu kenal. Awalnya, ini tampak seperti tawaran yang mustahil, ditolak. Uang besar untuk sebuah pernikahan tanpa cinta. Tapi, saat malam pertama tiba, segala sesuatu berubah dan rahasia gelap mulai terkuak. Inilah kisah Farel, yang dari keputusasaan menemukan arti cinta sejati di tempat yang paling tak terduga. Apa kabar sahabat Wafira hari ini? Silahkan absen di kolom komentar dari kota mana saja. Simak kisahnya sampai akhir agar mengerti inti dari cerita ini. Dan dukung terus channel Wafira Story agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, dan share channel Wafira Story agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Udara pagi yang dingin dan lembab menusuk kulit. Kabut tipis menyelimuti gang sempit tempat Farel tinggal di sebuah kampung padat penduduk di pinggiran Jakarta. Suara ayam berkokok terdengar bersahutan. Namun bagi Farel, pagi hanyalah tanda dimulainya satu hari lagi untuk bertahan hidup. Farel, pemuda 26 tahun, duduk di bangku reyot di teras rumah kontrakan kecilnya yang hanya berdinding triplek. Di tangannya tergenggam secangkir kopi sachet hangat yang sudah ia buat sejak subuh. Ia menatap kosong ke jalanan kecil yang basah, pikirannya melayang jauh ke masa lalu. 2 tahun lalu, hidupnya masih terasa utuh. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya di rumah kecil di Desa Sukoharjo, Jawa Tengah. Meski sederhana, mereka hidup damai. Ayahnya bekerja sebagai petani penggarap, ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Namun semua berubah sejak kecelakaan tragis merenggut nyawa mereka dalam perjalanan ke pasar. Mobil pick-up yang mereka tumpangi terguling saat menghindari truk besar yang remblong. Sejak saat itu, hidup Farel berantakan. Warisan? Tak ada. Tabungan? Habis untuk biaya rumah sakit dan pemakaman. Ia merantau ke Jakarta dengan harapan mendapat pekerjaan, namun nasib tidak berpihak. Ia sempat bekerja sebagai buruh bangunan, ojek online, hingga penjaga toko. Namun semuanya berakhir dengan pemutusan hubungan kerja. Pandemi yang melanda dunia membuat keadaan makin sulit. Sekarang, ia hidup dari pekerjaan serabutan, mengantar barang, bantu bersih-bersih rumah orang, kadang mengamen dengan gitar pinjaman. Penghasilannya pas-pasan, kadang tak cukup untuk makan 3 kali sehari. Ia punya hutang 1.500.000 kepada warung tetangga. Ibu warung mulai enggan mencatat utang lagi. Maaf ya Rel, bukannya saya nggak kasihan, tapi saya juga butuh modal belanja, katanya tempo hari. Farel tahu tak ada yang bisa disalahkan. Dunia memang keras, dan hidup tak selalu adil. Tapi tetap saja, ada perasaan sedih yang tak bisa ia redam. Ia merasa seperti beban yang gagal menjalani hidup. Tak ada keluarga, tak ada pekerjaan tetap, dan masa depan yang buram. Pagi itu, Farel memutuskan untuk mencoba peruntungan terakhir, melamar kerja lewat internet. Ia membuka ponsel bututnya yang retak layarnya. Sinyal lemah, tapi cukup untuk membuka aplikasi lowongan kerja. Ia melamar beberapa posisi, sopir, penjaga toko, staf gudang. Semuanya membutuhkan pengalaman atau ijazah yang tak ia miliki. Sampai, akhirnya matanya tertumbuk pada satu iklan aneh. Dicari pria lajang, usia 20-35 tahun, bersedia menikah secara hukum dengan wanita berkebutuhan khusus asal Eropa. Imbalan, 500 juta rupiah, diberikan setelah menikah. Semua biaya perjalanan, dokumen, dan tempat tinggal ditanggung. Kontrak selama 1 tahun. Tidak ada tuntutan fisik. Tidak ada hubungan intim jika tidak diinginkan. Rahasia dijamin. Awalnya Farel mengira ini penipuan. Tapi rasa penasaran mengalahkan logika. Ia membaca ulang iklan itu 3 kali. Terlampir nomor WhatsApp dan alamat email. Serius banget kayaknya, gumamnya. Meski ragu, ia mengetik pesan singkat. Selamat pagi, saya Farel dari Jakarta. Saya tertarik dengan iklan pernikahan tersebut. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut? Butuh 2 jam sampai akhirnya ia mendapat balasan. Dari seorang wanita bernama Mira, yang mengaku sebagai perwakilan dari seorang janda asal Belgia bernama Nathalie van Dijk.
Pesannya panjang dan cukup mengejutkan. Halo Farel, saya Mira. Terima kasih sudah menghubungi. Iklan itu benar adanya. Natalie adalah wanita Belgia, usia 38 tahun. Pernah menikah tapi suaminya meninggal karena kanker. Ia mengalami kelumpuhan sejak 3 tahun lalu akibat kecelakaan ski. Ia tinggal sendiri di rumah besar di luar kota Ghent, Belgia. Ia mencari seseorang dari negara Asia untuk dinikahi secara hukum selama setahun. Pernikahan ini adalah formalitas. Tidak ada tekanan apapun, dan bisa dibatalkan setelah kontrak berakhir. Imbalan 500 juta akan ditransfer langsung ke rekeningmu setelah dokumen sah. Kami hanya mencari seseorang yang tulus, sopan, dan siap tinggal bersamanya. Jika kamu berminat, kita bisa video call besok. Semua legal. Kami akan bantu semua proses visamu. Farel membaca pesan itu sambil berkeringat dingin. 500 juta. Jumlah yang tak pernah ia bayangkan bisa ia miliki seumur hidup. Ia bisa lunasi semua utang, beli rumah kecil, bahkan buka usaha sendiri. Tapi, menikah demi uang, dengan wanita asing yang bahkan lumpuh. Apa itu tidak gila? Farel menghabiskan sisa harinya bergulat dengan pikiran sendiri. Ia membuka internet dan mencari nama Natalie Van Dijk. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada akun sosial, media, tidak ada berita. Tapi nama belakangnya terdengar Belanda, dan itu wajar mengingat Belgia sebagian berbahasa Belanda. Ia menimbang-nimbang. Seumur hidup, ia tak pernah punya pacar. Tak pernah merasakan cinta, tapi bukan karena tak ingin, melainkan karena keadaan yang membuatnya terlalu sibuk untuk sekadar bermimpi. Malam itu, Farel berdoa. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena lelah. Ia meminta petunjuk, apakah ini jalan keluar yang dikirimkan Tuhan atau ujian yang menyamar? Keesokan harinya, Farel menerima panggilan video dari Mira. Wanita itu berpenampilan rapi, berbicara sopan dan jelas. Ia menunjukkan dokumen resmi dari kedutaan, visa sponsor, dan foto rumah Natalie. Tak ada kesan mencurigakan. Semuanya terlihat rapi dan profesional. Kalau kamu setuju, kita akan proses visamu minggu depan, kata Mira. Kamu akan dinikahkan secara hukum di Belgia dan tinggal bersama Natalie. Tidak ada paksaan. Tapi kamu harus menghormati perjanjian. Natalie butuh teman, bukan pelayan. Farel menatap layar ponselnya. Matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan. Baik, saya setuju. Sebuah keputusan besar baru saja dibuat. Sebuah kehidupan baru, di belahan dunia yang tak pernah ia bayangkan. Dan siapa sangka, dari titik terendah dalam hidup, Farel akan memulai perjalanan yang mengubah segalanya. 2 minggu setelah Farel menyetujui pernikahan kontrak itu, ia berdiri di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, mengenakan jaket bekas pinjaman temannya dan celana jeans paling bagus yang ia miliki. Tas ransel hitam warisan ayahnya menggantung di punggung. Itu satu-satunya barang yang ia bawa selain dokumen penting yang dititipkan dalam map plastik merah. Bagi banyak orang, terbang ke Eropa adalah mimpi besar, liburan, kuliah, atau perjalanan bisnis. Tapi bagi Farel, ini adalah pelarian, atau mungkin penyelamatan. Ia tidak tahu pasti. Yang ia tahu, hidup di Jakarta tidak lagi memberinya harapan. Saat petugas memanggil nomor penerbangannya ke Brussels, via Doha, jantung Farel berdetak kencang. Bismillah, gumamnya sebelum melangkah masuk ke ruang keberangkatan. Perjalanan ke Belgia terasa seperti mimpi panjang. Transit selama 8 jam di Doha membuat tubuhnya lelah dan linglung. Ini, pertama kalinya ia naik pesawat, dan duduk selama belasan jam membuat punggungnya pegal luar biasa. Tapi ia menahan semua itu demi apa yang menantinya di ujung perjalanan. Kehidupan baru dan bayaran 500 juta rupiah yang sudah dijanjikan. Saat pesawat mendarat di Bandara Brussels-Zaventem, udara dingin langsung menyergap. Jaket tipisnya nyaris tak berfungsi. Ia menggigil, tapi matanya terbuka lebar melihat dunia yang sepenuhnya asing. Petugas bandara tampak rapi dan tegas. Orang-orang di sekelilingnya tinggi, berambut pirang, dan berbicara dalam bahasa yang tak ia mengerti.
Seseorang memanggil namanya dengan logat asing. Farel Subagio. Farel menoleh. Seorang wanita Asia berambut pendek dan mengenakan kot biru. Tua melambai padanya. "Mira?" tanya Farel gugup. Wanita itu mengangguk dan tersenyum ramah. "Selamat datang di Belgia. Natalie sudah menunggu." Mereka naik mobil sedan hitam menuju Gent, sebuah kota tua bersejarah yang dipenuhi bangunan bergaya gotik. Sepanjang perjalanan, Farel tak henti menempelkan wajah ke kaca jendela, kagum pada pemandangan yang berbeda 180 derajat dari gang kumuh tempat tinggalnya dulu. Jalanan bersih, lampu tertata rapi, dan tidak ada suara klakson bertubi-tubi. Namun, di tengah kekaguman itu ada rasa canggung yang menggelayuti. Ia masih belum tahu harus bersikap bagaimana nanti saat bertemu Natalie. Apakah ia harus mencium tangannya? Apakah harus memanggilnya sayang? Apakah wanita itu benar-benar tulus atau menyimpan niat lain? Rumah Natalie terletak di pinggir kota, menghadap danau kecil yang tenang. Rumah bergaya klasik itu berdiri megah, dengan dinding bata merah dan jendela kaca besar. Halamannya luas, ada taman bunga, dan jalan setapak batu yang bersih. Farel merasa seperti masuk ke dunia film. Begitu mobil berhenti di depan pintu, Mira berbalik dan menepuk bahunya. "Tenang saja, dia orang baik," Farel menelan ludah. Saya deg-degan." Mira tersenyum kecil. "Wajar. Tapi kamu akan segera tahu kenapa kami memilihmu." Pintu rumah terbuka otomatis. Seorang wanita berambut coklat keemasan duduk di kursi roda elektrik. Wajahnya cantik dan tenang, dengan garis halus di ujung mata. Ia mengenakan sweater krem dan shawl wol biru, terlihat sederhana tapi berkelas. Itulah Natalie Van Dijk. "Bonjour, Farel," ucapnya dengan suara lembut. "Bienvenue chez moi. Selamat datang di rumahku." Farel terkejut mendengar pelafalannya yang cukup fasih, meski dengan aksen Belgia yang kental. Ia buru-buru membungkuk sopan. "Saya senang bisa bertemu dengan Anda, Natalie," jawabnya terbata. "Panggil aku Natalie saja," katanya sambil tersenyum. "Tidak perlu terlalu formal. Kita akan tinggal serumah mulai sekarang." Farel menatap mata Natalie. Ada sesuatu di sana, keteduhan, tapi juga kesedihan yang dalam. Seolah wanita ini pernah mengalami kehilangan besar dalam hidupnya. Mira membimbing Farel masuk. Rumah itu hangat dan beraroma kayu manis. Dindingnya dipenuhi lukisan dan rak buku besar. Ada piano klasik di ruang tengah dan lorong panjang menuju kamar-kamar. Natalie menunjukkan kamarnya sendiri, lalu kamar Farel yang terletak tepat di seberangnya. "Kamu boleh beristirahat. Besok kita akan mulai mengurus dokumen pernikahan. Tidak perlu terburu-buru. Aku ingin kamu merasa nyaman dulu," ujar Natalie Farel, hanya mengangguk pelan, merasa seperti anak kecil yang baru masuk sekolah. Setelah Mira pamit dan pergi, rumah itu terasa sunyi. Hanya suara mesin pemanas yang berdengung pelan di latar belakang. Malam itu, Farel berbaring di ranjang empuk. Ini pertama kalinya ia tidur di kasur selembut itu. Dulu di Jakarta, ia hanya tidur di atas tikar tipis dengan kipas angin berisik. Di sini, ada pemanas ruangan, selimut tebal, dan bantal yang harum. Namun matanya sulit terpejam. Ia memikirkan semua yang terjadi, dari menerima tawaran aneh itu hingga sekarang berada di rumah wanita asing di negara asing. Semuanya terasa terlalu cepat, terlalu luar biasa untuk dicerna. Sekitar pukul 10 malam seseorang mengetuk pintunya perlahan. "Farel, apakah kamu sudah tidur?" Suara Natalie terdengar dari balik pintu. "Belum. Ada apa? Bolehkah aku masuk sebentar?" Farel segera bangkit dan membukakan pintu. Natalie masuk dengan kursi rodanya. Ia membawa 2 cangkir teh dan sepiring biskuit. "Ini teh chamomile. Biar kamu lebih tenang. Aku tahu ini pasti berat bagimu." Farel duduk di kursi seberang tempat tidur, menerima teh itu dengan gugup. "Terima kasih. Aku tahu kamu pasti bertanya-tanya kenapa aku melakukan semua ini. Menikah dengan orang asing, membayar ratusan juta,
dan menyuruhmu datang jauh-jauh ke sini, ujar Natalie sambil menatapnya. Farel mengangguk pelan. Iya, saya bingung. Tapi saya juga bersyukur. Aku bukan orang jahat, Farel. Lanjutnya. Aku hanya kesepian. Hidup ini kadang membuat kita melakukan hal-hal yang tak masuk akal demi tidak merasa sendirian. Farel menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat Natalie bukan sebagai wanita lumpuh atau janda kaya, tapi sebagai manusia biasa, seseorang yang mungkin lebih rapuh daripada dirinya. Kamu masih muda, pasti punya banyak impian. Aku tidak ingin mengekangmu. Tapi jika kamu bisa bertahan setahun di sini, aku akan memastikan hidupmu berubah. Dan siapa tahu kita bisa jadi teman yang saling menyembuhkan. Farel menelan ludah, tak tahu harus menjawab apa. Tapi ia merasa malam itu ada sesuatu yang bergeser dalam hatinya. Perasaan asing, tapi hangat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak orang tuanya meninggal, Farel tidur nyenyak. Bukan karena kasur empuk, tapi karena ada seseorang, walau asing, yang memberinya ruang untuk merasa berarti. Hari-hari pertama Farel di rumah Natalie berjalan pelan namun tenang. Setiap pagi, ia membantu membersihkan taman kecil di belakang rumah, menyiram bunga, dan menyiapkan sarapan sederhana atas permintaan Natalie. Kadang mereka makan bersama, di meja makan panjang, kadang Natalie memilih menyendiri di ruang kerjanya sambil membaca buku atau menulis di laptop. Mereka jarang bicara tentang masa lalu. Farel tidak tahu detail bagaimana Natalie menjadi lumpuh. Ia juga tidak berani bertanya. Tapi di setiap gerak tubuh wanita itu, Farel bisa merasakan kehati-hatian. Seolah Natalie menjaga jarak agar tidak terluka lagi. 2 minggu setelah kedatangan Farel, pernikahan mereka dilakukan secara hukum di balai kota. Acara berlangsung singkat dan formal. Hanya mereka berdua dan seorang pengacara dari pihak Natalie yang hadir. Tak ada pesta, tak ada cincin emas yang mewah, hanya janji yang ditulis di atas kertas. Ini hanya formalitas, ujar Natalie sebelum mereka menandatangani dokumen. Tapi kamu bebas pergi kapanpun. Aku tidak akan menahanmu dengan uang. Farel hanya menjawab dengan senyuman kecil. Entah sejak kapan, ia mulai menghormati Natalie bukan karena uang, tapi karena keteguhan dan kerapuhan wanita itu yang bersatu dalam satu tubuh. Malam itu, hujan turun deras di luar jendela. Angin mengetuk-ngetuk kaca dengan suara lembut. Farel duduk di ruang tengah, menonton tayangan dokumenter tentang hutan Kalimantan di televisi layar datar. Ada perasaan rindu yang tak bisa ia jelaskan. Rindu akan suara jangkrik malam. Rindu akan nasi goreng abang-abang di gang rumahnya. Rindu akan pelukan ibunya. Tiba-tiba, terdengar suara aneh dari lantai atas, semacam benturan benda jatuh. Farel spontan bangkit dan berlari ke atas. Ia menemukan Natalie tergeletak di ujung tangga, kursi rodanya terbalik, dan tubuhnya bergetar. Madam Natalie, Farel panik, langsung membopong tubuhnya dengan hati-hati. Aku hanya ingin mengambil buku di kamar atas. Tanganku terpeleset, bisik Natalie lemah. Tanpa pikir panjang, Farel mengangkat Natalie ke dalam gendongan dan membawanya kembali ke kamarnya. Untuk pertama kalinya, mereka begitu dekat secara fisik. Tubuh Natalie terasa ringan, tapi jantung Farel berdetak kencang tak karuan. Sesampainya di kamar, Farel membaringkan Natalie di ranjang. Wanita itu terlihat pucat, tapi matanya menatap Farel dengan cara yang berbeda. Ada ketelanjangan emosional di sana, seolah dinding yang selama ini ia bangun runtuh dalam sekejap. Maaf, aku merepotkan, gumamnya lirih. Farel menggeleng. Tidak, jangan bilang begitu. Ia duduk di tepi ranjang, mengambil handuk kecil lalu mengelap dahi Natalie yang berkeringat dingin. Aku terbiasa sendiri. Semua ini, kedatanganmu, kadang membuatku bingung. Ucap Natalie dengan mata menerawang. Kamu terlalu baik. Farel menunduk. Aku juga bingung. Aku datang ke sini untuk uang. Tapi sekarang, aku tidak tahu lagi mana yang nyata dan mana yang pura-pura. Sunyi menggantung di antara mereka. Di luar,
Petir menyambar perlahan. Suara detak jam di dinding menjadi satu-satunya irama. Farel, suara Natalie berubah lembut. Bolehkah aku minta sesuatu yang mungkin terdengar? Gila? Apa? Tinggallah malam ini di sini. Di kamarku. Aku tidak ingin sendirian. Farel terdiam. Kepalanya penuh pikiran. Apa maksudnya? Apakah ini ujian? Atau hanya permintaan sederhana dari seseorang yang takut? Aku tidak meminta apa-apa. Darimu. Lanjut Natalie, seolah membaca pikirannya. Hanya, temani aku bicara. Temani aku merasa hidup. Farel mengangguk perlahan. Ia lalu menarik kursi dan duduk di samping ranjang. Malam itu mereka bicara panjang lebar tentang buku favorit Natalie, tentang masa kecil Farel di desa, tentang mimpi yang dulu sempat ia miliki. Natalie bercerita bahwa sebelum kecelakaan yang membuatnya lumpuh, ia adalah seorang penulis terkenal di Eropa. Buku-bukunya terjual jutaan kopi. Namun saat kehidupannya sedang di puncak, mobil yang ia kendarai tergelincir di jalanan bersalju. Ia selamat, tapi kehilangan kemampuan berjalan selamanya. Sejak itu aku menarik diri dari publik, ujar Natalie. Aku muak dengan orang-orang yang memujaku karena ketenaran. Aku ingin tahu, apakah masih ada yang bisa mencintaiku sebagai manusia, bukan sebagai sosok terkenal. Farel memandangnya lekat-lekat. Dan karena itu, kamu memilih menikah dengan orang asing dari Indonesia? Natalie tersenyum kecut. Aku memilih orang yang tidak mengenalku, yang bisa melihatku apa adanya. Farel menunduk. Kata-kata Natalie menusuk jauh ke hatinya. Ia merasa seperti cermin Natalie dalam bentuk lain. Sama-sama kesepian, sama-sama ingin dimengerti, sama-sama terluka, waktu terus berjalan. Mereka tertawa kecil mengingat hal-hal sepele. Saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Farel mulai terkantuk. Ia nyaris bangkit dari kursi ketika Natalie menggenggam tangannya. Tetap di sini, ia menatap wajah wanita itu yang kini tampak lebih tenang. Tanpa berkata apa-apa, Farel melepas sepatunya dan duduk di ujung ranjang. Mereka tidak saling menyentuh, tidak saling memeluk, tapi ada sesuatu yang terbangun malam itu. Kepercayaan. Farel tidak menyangka bahwa di balik dinding, rumah besar itu tersembunyi jiwa yang begitu rapuh dan sepi. Ia juga tidak pernah membayangkan bahwa kehadirannya, yang awalnya demi uang, ternyata membawa arti besar bagi seseorang. Saat akhirnya matanya terpejam, Farel merasa tidak lagi sebagai tamu atau suami kontrak, tapi sebagai bagian dari hidup seseorang. Malam itu, bukan hanya hujan yang turun, tapi juga dinding di hati mereka yang mulai runtuh perlahan. Dan besok pagi, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Pagi menyapa dengan sinar lembut yang menerobos tirai kamar Natalie. Farel terbangun lebih dulu. Ia masih duduk di pinggir ranjang, sementara Natalie tertidur tenang, nafasnya teratur, wajahnya terlihat damai. Untuk sesaat, Farel menatap wanita, itu lama-lama, seakan ingin memastikan bahwa semua yang ia alami bukan mimpi. Ia berdiri perlahan, keluar kamar, dan menuju dapur untuk membuatkan teh. Sambil menunggu air mendidih, pikirannya melayang ke malam sebelumnya. Pembicaraan mereka, tawa kecil, dan kehangatan yang tak pernah ia duga akan muncul dari seorang wanita asing yang awalnya tampak dingin dan tertutup. Ada rasa baru yang tumbuh, samar tapi nyata. Bukan sekadar rasa kasihan, bukan pula sekadar rasa hormat, tapi sesuatu yang membuat dadanya hangat dan tenang. Beberapa hari setelah malam itu, hubungan mereka berubah. Ada kedekatan yang tak diucapkan namun dirasakan. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama membaca buku di ruang tengah, menonton film, klasik, atau hanya duduk di taman sambil minum teh. Tapi perlahan-lahan, Farel mulai menyadari sesuatu. Rumah Natalie terlalu rapi untuk seseorang yang lumpuh. Buku-bukunya tertata dalam pola yang nyaris militer. Koleksi lukisan di dinding terasa tidak seperti milik seorang janda biasa. Ada ketidaksesuaian yang terus mengusik benaknya. Suatu sore, saat Natalie tertidur di ruang baca,
Farel memberanikan diri masuk ke ruang kerja yang selama ini selalu tertutup. Ia tak bermaksud mencuri atau melanggar privasi, hanya ingin tahu. Rasa penasaran yang selama ini ia tahan akhirnya meledak. Di dalam ruang itu, Farel menemukan rak penuh dengan naskah cetakan, clipping majalah internasional, serta puluhan buku dengan satu nama penulis yang sama di sampulnya. Elodie van den Berg. Farel mengernyit. Nama itu terdengar asing, tapi wajah di sampul belakang buku itu sangat ia kenal. Itu wajah Natalie, namun dengan potongan rambut berbeda dan senyum yang lebih cerah. Farel mengambil salah satu buku, novel tebal berjudul Les Vagues de l'Hiver, dan membolak-balik halaman dalamnya. Gaya bahasanya indah, puitis, dan menyayat. Di bagian pengantar tertulis, "Untuk mereka yang pernah kehilangan segalanya dan tetap memilih mencintai dunia." Farel menarik napas panjang. Ia baru saja menemukan siapa sebenarnya wanita yang kini menjadi istrinya, Elodie van den Berg. Penulis ternama yang disebut-sebut sebagai The Belgian Sylvia Plath, wanita yang buku-bukunya selalu laris dan dijadikan bahan kuliah di berbagai universitas Eropa. Penulis yang tiba-tiba menghilang 5 tahun lalu setelah kecelakaan misterius, dan sekarang dia... Natalie? Farel menutup buku itu dan duduk di kursi kerja Natalie. Ada laptop terbuka di sana. Ia nyaris menyentuhnya ketika suara Natalie terdengar dari ambang pintu. "Kau sudah tahu," katanya tenang, tanpa amarah. Akhirnya, Farel kaget dan langsung berdiri. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud." "Tidak apa-apa," potong Natalie. Ia mendorong kursi rodanya masuk ke dalam. Matanya tidak lagi tajam, tapi pasrah. "Aku memang ingin kamu tahu. Aku hanya tidak tahu kapan saat yang tepat." Mereka saling diam selama beberapa saat. Farel merasa bersalah, tapi juga bingung. Kenapa menyembunyikan identitasmu? Kenapa memilih hidup seperti ini? Dan kenapa? Aku? Natalie menarik napas panjang. "Aku tidak menyembunyikan Farel. Aku melepaskannya." Ia memutar kursinya menghadap jendela, menatap hujan yang turun pelan-pelan. "Setelah kecelakaan itu, aku kehilangan banyak hal. Kakiku, kemampuanku bepergian, dan lebih dari itu, kepercayaan pada manusia. Semua orang yang mendekatiku setelah itu, wartawan, penerbit, bahkan teman-temanku, hanya ingin satu hal, ceritaku. Bukan aku sebagai manusia, tapi sebagai objek." Farel mendengarkan dengan tenang. Setiap kata Natalie terasa berat dan penuh luka. "Aku muak. Aku ingin tahu jika semua kemewahan itu hilang, adakah yang masih bisa mencintaiku? Aku ingin merasa menjadi wanita biasa. Bukan tokoh, bukan simbol. Dan kamu..." Natalie menoleh ke Farel. "Kamu datang dengan mata kosong, tanpa tahu siapa aku, tanpa niat mengagumiku. Tapi kamu merawatku." Farel merasa matanya memanas. Aku datang karena uang. Tapi itu sebelum aku tahu siapa kamu sebenarnya. Sebelum aku tahu kamu begitu kuat dan manusiawi." Mereka saling menatap. Tidak ada drama, tidak ada tangisan, hanya dua jiwa yang saling membuka dan mulai mengerti. "Lalu," tanya Farel pelan, "apa arti semua ini sekarang? Aku suamimu, tapi rasanya seperti aku ini boneka dalam sandiwaramu." Natalie menggeleng. "Tidak, kamu bukan boneka. Awalnya, mungkin memang. Aku butuh seseorang untuk menikahiku, agar bisa melepaskan status lamaku, dan berpindah ke warganegaraan. Tapi setelah kamu datang, aku mulai percaya lagi. Kamu mengembalikan rasa itu, Farel. Rasa percaya pada manusia, pada kebaikan yang tidak dibungkus ambisi." Farel duduk kembali, kali ini lebih dekat. "Kenapa tidak bilang dari awal?" "Karena aku takut kamu akan pergi." Farel menatap wanita di depannya, yang selama ini ia pikir sebagai janda biasa, ternyata adalah seseorang yang dulu dielu-elukan dunia. Tapi di balik ketenarannya, ada luka yang tak bisa dilihat siapapun. Dan kini luka itu diperlihatkan padanya,
Tanpa berkata apa-apa lagi, Farel menggenggam tangan Natalie. Hangat, nyata. Saat aku datang ke sini, aku tidak punya apa-apa, kata Farel pelan. Aku pikir 500 juta akan menebus semuanya. Tapi sekarang aku sadar, uang bukan jawaban. Yang aku temukan di sini, jauh lebih dari itu. Natalie tersenyum kecil. Ada air mata di ujung matanya, tapi ia tak menyekanya. Ia membiarkan Farel melihatnya seutuhnya. Malam mulai datang. Tapi tidak seperti sebelumnya, kali ini bukan kegelapan yang menyelimuti mereka, melainkan kejujuran yang perlahan menghapus dinding di antara dua hati yang dulu sama-sama kosong. Dan di tengah ruang kerja yang penuh rahasia, dua orang asing mulai menulis cerita mereka sendiri, tanpa sandiwara, tanpa topeng, hanya dua manusia yang ingin dicintai. Hari itu langit Belgia mendung. Kabut tipis menyelimuti halaman belakang rumah Natalie. Daun-daun maple berguguran, menghiasi tanah dengan warna coklat kemerahan. Farel duduk di bangku taman, mengenakan jaket wol pemberian Natalie. Di tangannya, secangkir kopi hitam mengepul, mengusir dingin yang perlahan menyusup ke tulangnya. Sudah seminggu sejak percakapan terbuka antara dirinya dan Natalie di ruang kerja. Sejak itu, hubungan mereka terasa berbeda. Lebih hangat, lebih terbuka. Mereka mulai menyebut satu sama lain dengan nama tanpa jarak. Ada kedekatan yang tumbuh, bukan dari keterpaksaan, tapi dari kejujuran yang telah mereka bagi. Namun di tengah kedamaian itu, satu hal masih menggantung di benak Farel. Masa lalu Natalie. Ia tahu sebagian, tapi merasa masih banyak yang belum terungkap. Pagi itu, Natalie memanggil Farel ke ruang bacanya. Kali ini, dengan senyum yang sedikit canggung. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu, katanya. Di tangannya, sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran bunga mawar. Farel duduk di seberangnya, penasaran. Apa ini? Surat-surat dari masa laluku. Sebagian besar belum pernah kubuka. Natalie membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya puluhan surat, dalam amplop lusuh, beberapa sudah kekuningan. Ada yang ditulis tangan, ada juga yang diketik dengan mesin ketik tua. Semua berbahasa Prancis atau Belanda. Ini semua untukmu? Natalie mengangguk. Saat aku menghilang dari dunia, orang-orang mencariku. Teman, penggemar, keluarga jauh. Bahkan musuh pun ikut menulis. Tapi ada satu surat yang selalu kubiarkan tetap tersegel. Dengan tangan gemetar, ia menarik satu amplop berwarna biru muda dari dasar kotak. Amplop itu berbeda dari yang lain, lebih rapi, dengan stempel pos dari Indonesia. Surat ini dari seseorang yang pernah sangat berarti bagiku. Ia orang Indonesia. Kami bertemu ketika aku pertama kali datang ke Jakarta, lebih dari 2 dekade lalu. Farel merasa napasnya tertahan. Apa kau ingin aku bacakan? Tanyanya hati-hati. Natalie mengangguk pelan. Aku tidak pernah punya cukup keberanian untuk membukanya sendiri. Farel mengambil surat itu, membuka amplopnya perlahan. Di dalamnya selembar kertas berbau lembab, tapi tulisannya masih jelas. Huruf demi huruf tercetak dalam tulisan tangan, yang tegas namun rapi. Farel mulai membaca pelan, dengan suara yang tenang. Jakarta, 14 April 2003. Untuk Elodie, aku tidak tahu apakah surat ini akan sampai padamu. Tapi jika suatu hari kamu membacanya, berarti takdir masih memberiku satu kesempatan terakhir untuk bicara. Aku bukan siapa-siapa. Hanya pria sederhana yang kau temui di sudut kota yang penuh debu ini. Tapi dalam waktu singkat, kamu mengubah pandanganku tentang dunia, tentang cinta. Aku tidak pernah bisa melupakan malam terakhir kita di pelabuhan Sunda, Kelapa. Saat kamu bilang akan kembali, dan aku tahu kamu tidak akan. Aku mengerti. Dunia kita berbeda. Tapi aku tidak menyesali apapun. Jika suatu hari kamu merasa sendirian, ingatlah, ada seseorang di Jakarta yang pernah mencintaimu dengan cara paling sederhana, tanpa syarat. Selamat tinggal, Elodie. Farel terdiam setelah selesai membaca. Tangannya sedikit bergetar. Di hadapannya, Natalie menunduk, mata berkaca-kaca. Hah, gumam Natalie pelan. Hendro, siapa dia?
Tanya Farel. Natalie menghela napas panjang. Seorang pria yang kutemui saat aku melakukan riset untuk novel keduaku. Ia bekerja sebagai pemandu wisata kecil-kecilan. Tidak punya pendidikan tinggi, tapi cerdas dan peka. Kami berbagi banyak hal. Tentang hidup, tentang kehilangan. Waktu itu, aku baru saja bercerai. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Kami tidak pernah berjanji. Tapi kami sama-sama tahu, ada sesuatu yang tumbuh di antara kami. Hanya saja ketika waktunya tiba untuk kembali ke Eropa, aku memilih pergi diam-diam. Farel menyandarkan tubuhnya di kursi. Perasaan aneh merayap di dadanya. Ia tak tahu kenapa, tapi mendengar nama pria lain dari mulut Natalie membuat hatinya berat. Apakah kamu masih mencintainya? Tanyanya pelan. Natalie menatap Farel. Tidak. Aku mencintai kenangan bersamanya, tapi aku tidak hidup di masa lalu. Farel? Mengangguk perlahan Natalie melanjutkan. Tapi surat itu membuatku sadar satu hal, bahwa aku dulu pernah dicintai tanpa pamrih. Sama seperti sekarang. Farel menoleh. Maksudmu? Aku melihatmu, Farel. Kamu datang dari dunia yang keras, tapi kamu tidak pernah memperlakukan aku seperti beban. Kamu mencintaiku bukan karena siapa aku dulu, tapi karena siapa aku sekarang. Dan itu lebih dari cukup. Farel terdiam, menatap keluar jendela. Hujan mulai turun, membasahi jendela kaca. Di dalam dadanya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Bahagia, terharu, dan bingung menjadi satu. Aku tidak tahu kenapa, Natalie. Tapi aku merasa, aku juga pernah kehilangan sesuatu yang sangat besar. Seperti kamu. Mungkin itu sebabnya kita bisa saling memahami. Natalie tersenyum. Mungkin kita memang ditakdirkan bertemu dalam kondisi paling tidak biasa, agar kita bisa saling menyembuhkan. Hening sejenak. Lalu Natalie mengangkat kepalanya. Ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Apa? Jika hari ini aku bukan Elodie, bukan Natalie, bukan siapa-siapa. Hanya seorang wanita lumpuh biasa, tanpa harta, tanpa nama. Apa kamu masih akan memilih tinggal? Farel menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara mantap. Ya, jawaban itu sederhana, tapi di baliknya ada keputusan besar. Farel memilih tetap tinggal bukan karena uang, bukan karena status, tapi karena ia telah menemukan sesuatu yang tak pernah ia duga. Rumah. Rumah bukan selalu berarti tempat. Kadang, rumah adalah seseorang yang membuatmu merasa utuh. Di dalam keheningan, ruang baca itu, mereka saling menggenggam tangan. Tidak ada janji yang diucapkan, tapi masing-masing tahu. Masa lalu boleh menyakitkan, tapi masa depan masih bisa mereka bentuk bersama. Dan mungkin, surat dari masa lalu itu bukanlah sebuah luka, tapi penanda bahwa cinta sejati masih mungkin ditemukan, bahkan di tempat yang paling tak terduga. Hari-hari setelah Farel membaca surat dari masa lalu terasa lebih ringan. Rumah megah yang sebelumnya dingin dan sepi, kini dipenuhi oleh kehangatan. Farel dan Natalie mulai memiliki rutinitas kecil yang mempererat hubungan mereka. Sarapan bersama, bercakap di taman saat sore, atau menonton film klasik sambil duduk di sofa dengan selimut yang sama. Tak ada lagi jarak canggung di antara mereka. Bahkan ketika Natalie harus dibantu untuk berpindah dari kursi roda ke tempat tidur, Farel melakukannya tanpa canggung, dan Natalie menerimanya tanpa malu. Hubungan mereka berubah dari kesepakatan menjadi kenyamanan, dari formalitas menjadi kedekatan yang tulus. Namun, sebagaimana sinar yang menarik bayangan, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mulai mengusik. Malam itu, Farel terbangun oleh suara denting samar. Ia melirik jam di nakas, pukul 3 pagi. Awalnya ia mengira hanya suara angin atau ranting jatuh, tapi suara itu terdengar lagi. Seperti benda logam bergeser di atas lantai kayu. Pelan-pelan ia turun dari tempat tidur. Ia melewati koridor panjang yang menuju lantai bawah. Rumah itu sunyi, hanya suara angin di luar dan dentingan samar dari ruang kerja Natalie. Saat mendekat, ia menyadari pintu ruang kerja terbuka sedikit. Lampu di dalamnya menyala remang. Dengan hati-hati, Farel mendorong daun pintu.
tapi pemandangan di dalam membuatnya terdiam. Natalie sedang duduk di depan meja kerja, tapi bukan itu yang membuat Farel terkejut, melainkan kenyataan bahwa ia berdiri. Bukan di kursi roda. Berdiri, tubuhnya sedikit bergetar, dan ia tampak berusaha menopang dirinya pada meja. Wajahnya pucat, bibirnya terkatup rapat, menahan sakit, atau mungkin ketegangan. Farel ingin bicara, tapi tak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba Natalie menyadari kehadirannya. Mata mereka bertemu. Dalam beberapa detik itu, waktu seperti membeku. Farel akhirnya bersuara, pelan, "Kamu bisa berdiri?" Natalie menunduk. Lalu dengan pelan, ia duduk kembali ke kursi rodanya. "Aku tidak bermaksud berbohong padamu, Farel. Kau bilang, kamu lumpuh," suara Farel parau, antara bingung dan terluka. "Aku pernah lumpuh. Diagnosa dokter menyebutkan bahwa aku tak akan bisa berjalan lagi setelah kecelakaan itu. Tapi ternyata, beberapa sarafku perlahan pulih. Sejak beberapa bulan terakhir, aku mulai mencoba berdiri, sebentar-sebentar. Kenapa tidak bilang dari awal?" Farel menatapnya penuh luka. "Apa semua ini hanya bagian dari skenario?" Natalie memejamkan mata. "Tidak, aku tidak tahu kapan aku bisa mempercayai seseorang sepenuhnya. Aku sudah terlalu lama hidup dengan bayang-bayang. Media, orang-orang yang mendekat hanya karena uang, atau karena nama besarku. Aku takut kehilangan satu-satunya orang yang melihatku sebagai manusia biasa. Keheningan menggantung di antara mereka." Farel menghela napas panjang, lalu melangkah masuk dan duduk di kursi di depannya. "Kau tahu, Natalie, sejak awal aku datang ke sini, aku sudah tahu ini bukan pernikahan biasa. Tapi aku tetap tinggal, karena aku melihat sesuatu yang jujur darimu, sesuatu yang rapuh tapi nyata. Dan aku tak pernah bohong soal perasaanku padamu, Farel," ucap Natalie lirih. Farel menunduk, menatap tangannya. "Tapi semua rahasia ini membuatku bertanya-tanya, apakah aku hanya bagian dari eksperimen atau pelarianmu?" Natalie menggeleng. "Tidak, kamu mengembalikan rasa percaya diriku. Bahkan sebelum aku tahu bahwa kakiku bisa kembali digerakkan, aku sudah merasa hidup kembali karena kamu. Kamu memperlakukan aku seperti wanita yang utuh, bukan sekadar beban." Farel menatap Natalie lama, mencoba membaca ketulusan di matanya. Lalu ia bangkit, menghampirinya, dan berlutut di hadapannya. "Aku tidak peduli apakah kamu bisa berdiri atau tidak. Tapi jika kita ingin melanjutkan semua ini, kita harus benar-benar jujur. Tidak ada lagi rahasia." Natalie mengangguk, air mata mulai menetes di pipinya. "Aku janji, hari-hari setelahnya kembali berjalan, tapi tidak lagi sama. Meskipun mereka sudah saling memaafkan, bayangan malam itu masih menggantung dalam benak Farel. Bukan karena Natalie mencoba menyembunyikan kesembuhannya, tapi karena ia mulai sadar. Ada dunia lain di balik nama Natalie, dunia yang belum sepenuhnya ia pahami." Beberapa hari kemudian, saat Farel sedang membantu Natalie menata ulang ruang perpustakaan, ia menemukan album foto yang tersembunyi di antara tumpukan buku tua. Sampulnya berdebu dan agak robek. Natalie melihatnya dan terdiam sesaat. "Itu kenangan masa laluku. Sebagian ingin kulupakan, tapi sebagian terlalu berharga untuk dibuang," ucapnya pelan. Farel membuka halaman pertama. Di sana, foto-foto Natalie muda, atau Elodie, tersenyum cerah bersama seorang pria paruh baya berjanggut tipis. Di beberapa foto, mereka tampak berada di lokasi syuting, dengan kru dan kamera. "Siapa dia?" tanya Farel, menunjuk pria itu. "Louis, mantan suamiku, sutradara yang membawaku ke dunia sastra dan film, tapi juga orang yang menjatuhkanku paling dalam," jawab Natalie. Suaranya bergetar. Farel membalik halaman demi halaman. Di satu foto, Natalie mengenakan gaun putih dan memegang trofi literatur terkenal. Di balik senyum itu, kini Farel bisa melihat kepedihan yang tersembunyi. "Setelah perceraianku dengan Louis, semuanya berubah. Aku kehilangan hak cipta,
dikriminalisasi oleh media, bahkan keluargaku menjauh. Dunia yang dulu memujaku berubah jadi penjara. Aku bersembunyi, melarikan diri, sampai akhirnya aku memutuskan menikah dengan pria asing dari Indonesia yang bahkan tak kukenal. Farel tersenyum pahit. Pria itu sekarang sudah tidak asing lagi, kan? Natalie menatapnya, kali ini dengan senyum yang tulus. Pria itu telah menyelamatkanku. Namun, ketika cahaya tampak mulai terang, bayang-bayang justru datang dari arah lain. Suatu sore, Farel menerima pesan anonim di ponselnya. Nomor tak dikenal, berbahasa Indonesia. Kau pikir dia mencintaimu? Dia hanya menggunakanmu, Farel. Tanyakan siapa yang sebenarnya mengatur perjanjian 500 juta itu. Farel membeku. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tak lama berselang, sebuah email masuk ke laptopnya. Di dalamnya, terdapat salinan kontrak awal pernikahan yang ditandatangani oleh agensi perantara, lengkap dengan nama pengirim dana asli. Namun yang mengejutkan, pengirim dana itu bukan agen Eropa seperti yang diklaim sebelumnya, melainkan seseorang bernama Louis Dervaux. Farel merasa tanah tempatnya berpijak runtuh. Louis? Mantan suami Natalie? Apa hubungan mereka masih ada? Atau, apakah semua ini skenario yang lebih besar daripada yang Farel bayangkan? Seketika, cahaya cinta yang mulai tumbuh terasa redup. Karena untuk pertama kalinya, Farel mulai meragukan segalanya. Bukan hanya tentang Natalie, tapi tentang kenyataan itu sendiri. Farel duduk mematung di kursi taman belakang rumah. Matanya tak lepas dari layar laptop yang masih menampilkan email misterius itu. Nama pengirim dana untuk pernikahan mereka, Louis Dervaux, tertulis jelas di dokumen resmi yang terlampir. Louis, mantan suami Natalie. Sutradara yang disebut-sebut telah menghancurkan hidup wanita itu. Apa maksud semua ini? Bisik Farel, hampir tak percaya. Pikirannya berkecamuk. Jika benar Louis yang membiayai pernikahan mereka, maka segala yang ia jalani selama ini tak lagi sekadar cerita tentang dua orang yang mencoba membangun cinta. Ini adalah panggung, dan ia, pemeran utama yang tak sadar bahwa ia sedang memainkan naskah orang lain. Suara roda kursi bergemeretak pelan di lantai kayu menyadarkannya. Natalie muncul dari balik pintu kaca, membawa secangkir teh. Kau di sini rupanya, katanya lembut. Kau belum makan siang, aku bawakan teh. Farel memaksakan senyum. Terima kasih. Ia menerima cangkir itu, tapi matanya tak benar-benar menatap Natalie. Natalie tampak menyadarinya. Ada sesuatu? Farel menimbang-nimbang, lalu akhirnya bertanya, siapa sebenarnya Louis Dervaux bagimu? Senyum Natalie memudar. Ia menunduk, menatap tangannya yang terlipat di pangkuan. Kau menemukan sesuatu ya? Farel mengangguk. Dia yang membiayai pernikahan kita. Bukan lembaga sosial, bukan yayasan amal. Tapi dia, mantan suamimu. Suasana menjadi hening. Angin musim semi berhembus pelan, membawa aroma bunga yang baru mekar, tapi tak bisa menenangkan hati Farel yang kalut. Natalie menarik napas panjang. Aku memang berniat memberitahumu, tapi aku takut. Aku tidak tahu bagaimana reaksimu. Farel menatapnya tajam. Kenapa dia melakukan itu? Apakah kamu masih terikat dengannya? Natalie menggeleng cepat. Tidak, kami sudah lama bercerai. Aku bahkan tidak pernah ingin melihat wajahnya lagi. Tapi Louis, dia orang yang manipulatif. Ketika aku sedang terpuruk, dia muncul kembali. Bukan untuk meminta maaf, tapi untuk menebus kesalahan dengan caranya sendiri. Dengan membayar pria asing untuk menikahimu? Tanya Farel, getir. Natalie menatapnya. Dia bilang, aku butuh pendamping, seseorang yang bisa menemaniku. Dia tahu aku sendirian dan hampir tak punya siapa-siapa. Tapi aku tak pernah menyangka dia akan mengatur segalanya. Sedemikian rupa, dia tidak bilang kalau dia sendiri yang membayar. Dia mengirim agen dengan cerita palsu. Farel terdiam. Rasa kecewa dan marah bergejolak dalam dirinya. Lalu, kenapa kamu tidak menolaknya sejak awal? Tanyanya lagi, suara mulai meninggi.
Aku butuh seseorang, Farel. Aku lelah sendiri. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa dicintai bukan karena nama besarku atau karier masa lalu, tapi karena siapa aku saat ini. Dan waktu kamu datang, aku benar-benar tak menyangka kamu akan membawa perubahan sebesar itu dalam hidupku. Natalie mengusap matanya. Awalnya semua ini memang tampak seperti akting, tapi perasaanku padamu itu nyata. Farel mengalihkan pandangan. Hatinya ingin mempercayai kata-kata itu. Tapi bayang-bayang Louis kini melingkupi segala hal. Beberapa hari berlalu, Farel menjaga jarak. Ia tetap tinggal, tetap melakukan rutinitasnya, tapi tak lagi hangat seperti dulu. Senyum-senyum kecil mereka kini berubah menjadi keheningan yang penuh keraguan. Sampai akhirnya, surat undangan misterius datang ke rumah. Dikirim tanpa pengirim, hanya tertulis alamat sebuah galeri seni di pusat kota Brussels dan waktu pertemuan, Sabtu pukul 7 malam. Di bagian dalam hanya satu kalimat. Saatnya kau mengenal siapa yang sebenarnya memegang naskah ini. LD Farel tahu siapa pengirimnya. Dan meskipun Natalie memintanya untuk tidak pergi, Farel tetap berangkat. Galeri itu terletak di sudut jalan tua, bangunan bergaya klasik yang seolah tak tersentuh zaman. Saat Farel tiba, tempat itu sepi. Hanya satu orang yang berdiri di tengah ruangan luas, seorang pria tinggi, berjas abu-abu, dengan janggut tipis dan tatapan tajam, wajah yang pernah dilihat Farel dalam album foto Louis Dervaux. Selamat malam, Farel, sapa Louis dengan suara berat, tenang, tapi menyimpan dominasi. Akhirnya kita bertemu. Farel mendekat dengan hati-hati. Aku datang karena ingin tahu, kenapa kau lakukan semua ini? Louis tertawa kecil, langsung ke intinya. Bagus. Aku menyukai pria yang efisien. Ia berjalan ke salah satu lukisan yang tergantung di dinding. Kau tahu, aku menciptakan banyak karya, tapi hanya satu masterpiece dalam hidupku yang tak pernah bisa kulukis. Kembali. Siapa? Tanya Farel, meski sudah bisa menebaknya. Elodie. Atau sekarang kau kenal dia sebagai Natalie. Louis menatap lukisan itu, seorang wanita dengan mata kosong dan gaun merah. Dia pergi dari hidupku dalam kehancuran. Tapi aku tahu, dia tidak akan pernah bisa benar-benar lepas dariku. Aku tak bisa memilikinya lagi. Jadi aku mengatur dunia kecil baginya, sebuah panggung. Dan kamu, Farel, adalah aktor utamanya. Farel mengepalkan tangan. Aku bukan boneka, aku mencintainya. Dan kalau kamu pikir uangmu bisa membuatku menari sesuai musikmu, kamu salah besar. Louis berbalik. Kau kira cinta bisa lepas dari kendali? Cinta adalah permainan, Farel. Aku mungkin sudah kalah sebagai suami, tapi aku tetap menjadi sutradara. Setiap adegan, setiap emosi kalian, aku sudah bayangkan sebelum kau datang ke Brussels. Jadi semua ini hanya pertunjukan bagimu? Suara Farel gemetar. Louis mengangkat bahu. Bukankah hidup memang pertunjukan? Tapi kalau kau cukup pintar, kau bisa menulis ulang naskahmu sendiri. Farel melangkah mundur, muak. Kau orang sakit. Kau sudah kehilangan segalanya, dan sekarang kau ingin mengatur orang lain agar merasa masih berkuasa. Tapi aku tidak akan jadi bagian dari permainanmu lagi. Louis tersenyum kecil. Sayangnya, kamu sudah terlalu dalam, Farel. Dan Natalie, dia masih sangat rapuh. Jangan kira dia akan kuat menghadapi dunia sendirian lagi. Farel menatapnya tajam. Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikannya lagi. Kalau dia ingin bersamaku, itu karena dia memilih, bukan karena kamu mengaturnya. Lalu ia pergi, meninggalkan Louis di tengah galeri kosong, bagai raja tua yang ditinggalkan oleh kerajaannya. Sesampainya di rumah, Farel langsung menemui Natalie. Wanita itu sedang duduk di ruang baca, menatap jendela dengan wajah cemas. Kau pergi menemuinya? Tanyanya pelan. Farel mengangguk. Ya, dan sekarang aku tahu segalanya. Natalie menunduk. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu sejauh apa Louis akan memanipulasi ini semua. Farel mendekat, menggenggam tangannya. Tapi sekarang aku tahu satu hal. Bahwa aku mencintaimu. Bukan karena uang, bukan karena drama masa lalu,
tapi karena kamu yang sesungguhnya. Natalie menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, air matanya jatuh bukan karena luka, tapi karena harapan. Tapi kita harus lepas dari bayang-bayang itu, Natalie. Dari Louis, dari masa lalu. Kalau kita ingin hidup bersama, kita harus menulis kisah kita sendiri, tanpa sutradara, tanpa penonton. Natalie mengangguk pelan. Maka mari kita mulai dari bab yang baru. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka merasa benar-benar bebas, meski mereka tahu bayangan Louis masih akan mengintai di kejauhan. Pagi di Brussels terasa lebih sunyi dari biasanya. Meski matahari mulai menembus jendela kaca, rumah itu tetap diselimuti keheningan yang menyesakkan. Farel duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Di seberangnya, Natalie hanya menatap kosong ke arah taman belakang, bibirnya terkatup rapat, wajahnya tak lagi seceria kemarin malam. Mereka memang sepakat untuk melangkah maju bersama, tapi ternyata tak semudah itu. Apa yang Farel lihat di galeri seni malam sebelumnya, dan apa yang Natalie alami selama bertahun-tahun bersama Louis, ternyata menyisakan luka yang lebih dalam dari yang ia bayangkan. Dia selalu menganggapku sebagai karyanya, gumam Natalie. Tiba-tiba, memecah keheningan, Farel menoleh. Louis, dia tidak pernah benar-benar mencintaiku. Dia hanya mencintaiku sebagai objek, sebagai tokoh dalam film hidupnya. Natalie tertawa pahit. Dulu aku pikir aku berarti baginya, tapi aku hanya papan catur. Farel menggenggam tangannya di atas meja. Kau bukan milik siapapun. Kau bukan objek. Dan aku tidak akan membiarkan dia mempermainkanmu lagi. Natalie tersenyum lemah, lalu menarik tangannya pelan. Aku tahu niatmu baik, Farel, tapi tidak semua luka bisa sembuh hanya dengan cinta. Farel terdiam. Ada luka di mata wanita itu yang tak bisa ia sentuh, apalagi sembuhkan. Bukan luka fisik karena kelumpuhan, tapi luka batin. Pengkhianatan, manipulasi, perasaan dipenjara dalam hubungan bertahun-tahun yang menguras harga diri. Hari-hari berikutnya, Farel mencoba mengembalikan suasana di rumah. Ia memasak, merawat taman belakang, bahkan mengajak Natalie untuk kembali menulis. Tapi setiap usahanya hanya mendapat sambutan datar. Di malam ketiga setelah pertemuan dengan Louis, Farel menemukan Natalie duduk sendirian di ruang kerja. Di hadapannya, terbentang naskah lama, novel terakhirnya yang belum rampung. Aku tidak bisa menulis lagi, ucapnya tanpa menoleh. Kenapa? Tanya Farel, mendekat. Karena semua yang kutulis terasa palsu. Setiap kata seolah disusun dengan bayang-bayang Louis di belakangku. Selama ini aku kira aku menulis dari hati. Tapi ternyata, itu bukan suaraku. Itu suara yang dia bentuk. Farel duduk di lantai di dekat kursi roda Natalie. Ia menatap wanita itu dalam diam, lalu berkata, kalau begitu, menulislah untuk pertama kalinya sebagai dirimu sendiri. Bukan sebagai tokoh dalam hidup Louis, tapi sebagai Natalia yang hari ini, yang sudah melewati badai, yang sekarang memilih langkahnya sendiri. Natalie menatap Farel lama, seolah mencoba mencari kepastian dalam sorot matanya. Tapi kemudian, ia kembali menunduk. Aku ingin Farel, tapi aku takut. Takut pada apa? Pada dunia luar, pada diriku sendiri. Pada kenyataan bahwa aku mungkin tidak sekuat itu. Farel menghela napas. Kalau begitu, biarkan aku menjadi kakimu untuk sementara. Hingga kamu kuat berdiri sendiri. Pagi berikutnya, Farel diam-diam menghubungi adik kandung Natalie, seorang wanita bernama Camille, yang tinggal di Lille, Prancis Utara. Ia mendapatkan kontak Camille dari album lama Natalie. Tanpa memberitahukan Natalie, Farel meminta Camille datang. 2 hari kemudian, Camille tiba. Rambut pendeknya, gaya berpakaian, santai, dan tatapan hangatnya membuat rumah itu terasa sedikit lebih hidup. Saat Natalie melihatnya, ia tertegun. Camille? Camille tersenyum, membuka lengannya. Sudah lama, Natalie. Terlalu lama. Natalie menangis seketika. Tangis yang tak bisa dibendung. Mereka berpelukan erat, 2 saudara yang sempat renggang karena masa lalu Louis yang memisahkan,
Mereka. Louis memang pernah melarang Natalie berhubungan dengan keluarganya, mengisolasinya perlahan dalam balutan hubungan yang tampak indah dari luar, tapi retak di dalam. Di hari itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Natalie bisa tertawa. Lepas, tulus. Dan Farel tahu, ini langkah awal untuk menyembuhkan luka-luka itu. Malam hari, setelah Camille dan Natalie berbincang selama berjam-jam di ruang tamu, Farel duduk sendiri di kamar kerja. Ia membuka laptopnya dan mulai menulis jurnal. Catatan harian tentang hari-hari yang telah ia jalani sejak sampai di Belgia. Ia menulis tentang perjalanan batinnya, perasaannya terhadap Natalie, dan kekagumannya pada kekuatan tersembunyi wanita itu. Tanpa sadar, ia menulis berlembar-lembar hingga layar penuh dengan kisah. Tiba-tiba, suara Natalie terdengar dari balik pintu. "Boleh aku lihat?" Farel menoleh. "Kau belum tidur?" Natalie menggeleng dan mendekat. Ia membaca dari layar, laptop itu pelan-pelan. Matanya berkaca-kaca. "Kau menulis ini semua?" tanyanya. "Ya," jawab Farel. "Aku tidak pandai berkata-kata, tapi aku ingin kau tahu bahwa hidup bersamamu membuatku belajar banyak." Natalie terdiam. "Kau tahu, tulisanmu ini jujur, murni, sesuatu yang sudah lama tidak kutemukan dalam karya siapapun, bahkan dalam tulisanku sendiri." Ia terdiam sejenak lalu berkata, "Mungkin kita bisa menulis bersama." Farel menoleh. "Serius?" Natalie tersenyum pelan. "Kisah ini, kisah kita, layak untuk diceritakan. Bukan sebagai naskah drama yang ditulis orang lain, tapi sebagai kisah nyata dua orang yang mencoba saling menyembuhkan." Hari-hari setelah itu berubah perlahan. Natalie dan Farel mulai menulis bersama. Bukan dengan ambisi untuk mencetak buku bestseller, tapi dengan tujuan menyatukan serpihan-serpihan diri mereka yang tercerai-berai oleh masa lalu. Camille membantu mengurus rumah, bahkan sesekali membawa Natalie keluar untuk terapi di taman kota. Perlahan Natalie mulai membuka diri. Bahkan ia mulai berbicara tentang mimpi-mimpinya yang dulu pernah ia kubur. Seperti mengajar menulis untuk anak-anak difabel, sesuatu yang kini terasa lebih berarti. Pada suatu sore Natalie berkata, "Kau tahu Farel, aku tidak pernah menyangka pernikahan yang diawali dengan uang dan kebohongan ini justru menjadi hal paling jujur dalam hidupku." Farel menggenggam tangannya. "Aku pun tidak pernah menyangka akan datang ke negara asing, bertemu wanita asing, dan jatuh cinta sedalam ini." Natalie tersenyum. "Mungkin luka itu memang belum sembuh, tapi kamu sudah membuatku berani untuk menyentuhnya, untuk tidak takut lagi menatap masa lalu." "Dan aku akan tetap di sini," balas Farel, "hingga kamu siap menulis bab terakhir. Atau mungkin bab baru." Mereka saling menatap. Tak ada lagi bayang-bayang Louis, tak ada lagi ketakutan. Hanya dua jiwa yang saling menyembuhkan. Perlahan, tapi pasti, musim gugur mulai datang di Brussels. Daun-daun maple yang berguguran memenuhi halaman belakang rumah Natalie. Di balik jendela besar yang menghadap taman, Farel duduk menulis. Jari-jarinya menari di atas keyboard. Sementara dari dapur terdengar suara Camille dan Natalie yang tengah bercanda. Kehangatan rumah itu mulai terasa nyata. Bukan sekadar dinding dan perabot mahal, melainkan tawa, kebersamaan, dan harapan. Namun, seperti halnya musim, hidup juga memiliki masa transisi. Dan kadangkala, perubahan datang bukan untuk diuji dalam keindahan, melainkan dalam badai. Hari itu, surat dari pengadilan datang. Natalie membukanya dengan tangan bergetar, dan Farel segera menghampiri saat melihat raut wajahnya yang berubah pucat. Di dalam amplop putih itu, tertulis panggilan sidang dari pengadilan Brussels. Louis menggugat hak kekayaan intelektual atas naskah-naskah Natalie yang ditulis selama mereka menikah. Ia menuduh Natalie telah menggunakan inspirasi dan konsep miliknya untuk membangun karier sebagai penulis. "Dia ingin merebut semua yang pernah kubangun," bisik Natalie. Air matanya menetes perlahan. Farel mengatupkan rahangnya. "Ini keterlaluan."
Dia sudah mengambil masa mudamu, sekarang dia mau mengambil hasil kerja kerasmu? Natalie mengangguk pelan. Kalau dia menang, aku bukan cuman kehilangan royalti. Aku bisa dilarang menerbitkan buku apapun lagi dengan namaku. Tidak, Farrell menggenggam tangannya. Kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Beberapa hari kemudian mereka menemui pengacara bernama Monsieur Debray, seorang pria paruh baya yang dikenal tegas dan tajam dalam menghadapi kasus hak cipta. Kasus ini pelik, kata Debray, membaca dokumen-dokumen Natalie. Louis memang memiliki rekam jejak sebagai produser film dan konseptor. Dia akan mencoba meyakinkan hakim bahwa semua karya Anda adalah hasil kerja kolaboratif yang didikte olehnya. Tapi itu tidak benar, sergah Natalie. Saya percaya pada Anda, Madam, kata Debray. Tapi kita perlu bukti konkret. Draft awal tulisan, catatan pribadi, email, atau saksi yang bisa memperkuat bahwa karya-karya Anda murni dari Anda sendiri. Natalie terdiam. Tangannya mengepal. Aku punya catatan harian sejak remaja. Dan Camille pernah membaca sebagian besar tulisanku sebelum aku mengenal Louis. Debray mengangguk. Itu bisa membantu. Tapi kita juga perlu mempersiapkan saksi kuat. Kalau bisa, seseorang yang tahu bagaimana Louis memperlakukan Anda. Mata Natalie menatap Farrell. Aku tahu siapa orangnya. Mereka pergi ke rumah perawatan tempat seorang wanita tua tinggal. Ibu rumah tangga yang dulu pernah menjadi pembantu pribadi Natalie dan Louis. Namanya Madame Clara. Rambutnya telah memutih, tapi ingatannya masih tajam. Saat Natalie dan Farrell menjelaskan tujuan kedatangan mereka, mata Clara berkaca-kaca. Sudah waktunya kebenaran terungkap, Natalie. Dulu aku terlalu takut bicara, tapi sekarang aku tak takut lagi. Clara bersedia menjadi saksi. Ia akan memberi kesaksian tentang bagaimana Louis memaksa Natalie mengubah tulisannya, menghapus bagian yang terlalu personal, bahkan membakar naskah yang tak sesuai dengan visinya. Ia menyaksikan langsung bagaimana Louis memanipulasi segala aspek kehidupan Natalie selama bertahun-tahun. Hari persidangan tiba. Ruang sidang dipenuhi jurnalis dan media lokal. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah identitas Natalie sebagai penulis terkenal yang misterius terbongkar di forum daring beberapa minggu lalu. Farrell tahu tekanan ini berat bagi Natalie, tapi ia tetap duduk tegak di samping pengacaranya, meskipun kursi rodanya menjadi pusat perhatian. Louis hadir dengan senyum sinis dan pengacara berjas mahal. Ia menyampaikan argumennya dengan piawai bahwa dirinya adalah inspirasi utama, konseptor, dan editor dari semua naskah Natalie. Ia menyebut Natalie hanya sebagai penyalur ide. Tapi ketika giliran Natalie bersaksi, suasana berubah. Dengan suara tenang, ia membaca sebagian catatan dari jurnal pribadinya. Tentang malam-malam yang ia habiskan menangis di depan laptop, tentang naskah-naskah yang diubah Louis tanpa persetujuannya, dan tentang rasa terkungkung dalam bayang-bayang suaminya sendiri. Saya menulis untuk melarikan diri dari Louis. Menulis adalah satu-satunya tempat saya bisa bernapas, ucap Natalie dengan suara bergetar namun tegas. Lalu Madame Clara naik ke mimbar. Wanita tua itu menggenggam rosarionya dan bercerita panjang tentang bagaimana Natalie dulu diperlakukan. Satu persatu saksi dan bukti dihadirkan, termasuk tulisan tangan Natalie yang usianya jauh lebih tua dari pertemuan pertama dengan Louis. Di akhir sidang, Debray menutup dengan kalimat yang menghentak. Kita tidak sedang mengadili siapa yang lebih berbakat. Kita sedang mengadili siapa yang telah mencuri identitas seorang perempuan dengan topeng cinta dan kekuasaan. Setelah 2 minggu penuh ketegangan, keputusan pengadilan pun keluar. Natalie memenangkan perkara. Hak cipta atas seluruh karyanya tetap menjadi miliknya. Dan Louis dinyatakan bersalah atas upaya manipulasi dan pencemaran nama baik. Denda besar dijatuhkan padanya, dan ia dilarang menggunakan nama Natalie untuk keuntungan komersial. Natalie menutup mata dan mengembuskan napas lega. Di sampingnya, Farrell memeluknya erat. Untuk pertama kalinya, mereka tidak hanya menang dalam pengadilan, tapi juga dalam perjuangan batin mereka sendiri. Malam itu,
Mereka merayakan kemenangan sederhana di rumah bersama Camille dan Clara. Di meja makan, Natalie mengangkat gelas jusnya. Aku ingin bersulang untuk semua orang yang pernah merasa tak berdaya. Hari ini, kita buktikan bahwa suara kita tetap bisa didengar. Semua tertawa dan bersulang. Farel menatap wanita di sampingnya itu dengan rasa bangga. Setelah semua yang mereka lalui, masa kebohongan, trauma, dan ketakutan, mereka tetap berdiri. Dan Farel tahu, cinta yang tumbuh bukan karena uang, bukan karena paksaan, tapi karena keberanian untuk menyembuhkan satu sama lain. Menjelang tengah malam, Natalie dan Farel duduk di teras belakang. Udara dingin mulai menyelimuti, tapi tangan mereka saling menggenggam hangat. Aku tak tahu bagaimana hidupku bisa berubah sejauh ini, ucap Natalie pelan. Dulu aku hanya ingin melarikan diri dari masa lalu tiba-tiba kamu datang dengan semua ketulusanmu. Farel menoleh dan berkata, dan aku datang hanya karena ingin menyelamatkan diriku dari kemiskinan. Tapi ternyata, aku justru diselamatkan oleh cinta. Mereka saling menatap, lama. Malam itu, di bawah langit Belgia yang berkilau oleh bintang musim gugur, mereka tak lagi bicara. Karena cinta sejati tak butuh banyak kata. Hanya butuh kehadiran, keberanian, dan kesediaan untuk tetap tinggal, bahkan ketika badai datang. Udara dingin malam di Belgia menusuk sampai ke tulang, tapi di teras belakang rumah mewah itu, Farel dan Natalie duduk bersebelahan dengan selimut tipis melingkar di sekitar bahu mereka. Langit di atas mereka begitu jernih, penuh bintang yang berkelip seolah ikut merayakan kemenangan mereka. Beberapa minggu terakhir telah membawa banyak hal yang tak pernah Farel bayangkan sebelumnya. Dari seorang pemuda sederhana yang cuma ingin keluar dari lingkaran kemiskinan di Indonesia, kini ia duduk di sini, di samping seorang wanita kuat yang telah melewati badai hidup yang mengerikan. Di hadapan mereka, keheningan terasa nyaman, seolah dunia sedang menahan napas. Natalie memecah diam. Farel, aku ingin bilang sesuatu. Tentang kita. Farel menoleh, matanya bersinar menatap wajah wanita itu. Aku tahu ini bukan pernikahan biasa. Awalnya aku pikir aku hanya butuh pelarian, sesuatu untuk menghindari sorotan dunia, tapi Natalie menarik napas dalam. Aku mulai merasakan sesuatu yang lebih. Bukan cuma hormat atau rasa terima kasih, tapi aku mulai mencintaimu. Farel terdiam, jantungnya berdetak cepat. Aku juga merasakan itu, Natalie, jawabnya akhirnya. Awalnya, aku pikir aku hanya menerima tawaran, itu karena uang. Karena aku butuh hidup. Tapi kau mengubah cara pandangku tentang dunia, tentang cinta. Dia menggenggam tangan Natalie erat. Aku berjanji, aku tak akan pernah meninggalkanmu, apapun yang terjadi. Malam itu, mereka memutuskan untuk membuat janji kecil di bawah langit Belgia yang berseri. Janji yang bukan hanya tentang pernikahan yang dibayar, tapi tentang kehidupan baru yang mereka bangun bersama. Kita mulai dari nol, kata Natalie, dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Farel mengangguk. Aku siap menjalani apapun asalkan kita bersama. Hening sejenak. Bintang-bintang berkilauan seperti saksi bisu janji mereka. Keesokan harinya, kehidupan mereka kembali berjalan dengan ritme baru. Farel mulai mengajar bahasa Indonesia kepada Camille, yang ingin belajar bahasa ibunya sendiri sebagai bagian dari warisan keluarga mereka. Sementara Natalie menulis lagi, kali ini dengan semangat yang baru, terinspirasi dari perjalanan hidup yang ia jalani bersama Farel, dan sore harinya, mereka sering berjalan-jalan di taman kota Brussels, menikmati angin segar dan membiarkan masa lalu yang menyakitkan perlahan menghilang. Suatu hari, saat mereka duduk di bangku taman, Natalie berkata, aku ingin kita pergi ke Indonesia suatu saat nanti, agar kau bisa memperkenalkanku pada duniamu. Farel tersenyum. Dan aku ingin kau melihat betapa indahnya negeriku. Meski penuh tantangan, tapi aku yakin kau akan mencintainya. Waktu terus berjalan, dan hubungan mereka semakin kuat. Mereka belajar saling memahami, menghadapi perbedaan budaya, dan menerima segala kekurangan masing-masing. Farel belajar mengurus Natalie dengan lebih sabar, sementara Natalie berusaha mandiri, walaupun kondisinya membuatnya bergantung pada orang lain.
Suatu malam, saat mereka duduk di ruang tamu, Natalie membuka sebuah album foto lama. "Aku ingin berbagi sesuatu denganmu," katanya pelan. Foto-foto itu menampilkan Natalie muda bersama suami pertamanya, masa-masa bahagia sebelum tragedi melumpuhkannya. "Aku pernah berpikir aku takkan bisa mencintai lagi," ujarnya. "Tapi kau membuktikan bahwa cinta itu bisa tumbuh di tempat yang tak terduga." Farel meraih tangan Natalie dan menggenggamnya erat. "Kita punya masa depan untuk dibangun bersama. Namun, kehidupan tak selalu berjalan mulus." Ketika Farel menerima kabar dari Indonesia bahwa bisnis kecilnya yang ia kelola sejak keberangkatannya hampir bangkrut, ia merasa gelisah. "Ini ujian baru untuk kita," katanya pada Natalie suatu malam. "Aku harus kembali sebentar ke Indonesia untuk memperbaiki semuanya." Natalie menggenggam tangan Farel dengan kuat. "Pergilah. Aku akan menunggumu di sini. Kita akan lalui ini bersama." Dalam perjalanan pulang ke Indonesia, Farel merenung. Ia tahu betapa berartinya hidup baru ini baginya, dan ia tak ingin kehilangan Natalie. Tapi tanggung jawab keluarga dan bisnisnya tak bisa diabaikan. Sesampainya di kampung halamannya, Farel disambut hangat oleh saudara-saudara dan sahabat lama. Mereka membantu memperbaiki usaha kecilnya yang hampir gulung tikar. Hari demi hari ia bekerja keras, mengatur ulang rencana bisnis, menghubungi pelanggan lama, dan mengembangkan produk baru. Tapi di hatinya, ada kerinduan besar pada Natalie. Sementara itu, di Belgia, Natalie tak tinggal diam. Ia mulai merancang proyek menulis baru, yang kali ini akan menceritakan perjalanan hidupnya dan Farel. Ia berharap, suatu saat nanti, kisah itu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. "Cinta itu tak harus sempurna," tulis Natalie di catatannya. "Yang penting, ada keberanian untuk percaya dan bertahan." Beberapa bulan kemudian, Farel kembali ke Belgia dengan kabar baik. Bisnisnya sudah mulai stabil dan bahkan tumbuh. Ia membawa oleh-oleh dari kampung halaman dan senyum penuh harapan. Natalie menyambutnya dengan pelukan hangat. "Mari kita teruskan hidup ini, tanpa ragu dan tanpa takut," ujar Natalie. Farel mengangguk. "Kita sudah melewati banyak hal. Sekarang waktunya membangun mimpi bersama." Malam itu, mereka kembali duduk di teras, menatap langit yang penuh bintang. Farel menggenggam tangan Natalie dan berkata, "Aku berjanji, apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu. Kita akan menjalani hidup ini bersama, saling melengkapi dan mendukung." Natalie tersenyum dan membalas, "Dan aku berjanji akan menjadi kekuatanmu, seperti kau telah menjadi kekuatanku." Di bawah langit Belgia, mereka membuat janji suci, itu bukan hanya sebagai pasangan suami istri, tapi sebagai dua jiwa yang menemukan arti cinta sejati, di tempat dan waktu yang paling tak terduga.